Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faradita Safa Aura sebagai moderator dan pemateri 1, Nailatul Isya sebagai pemateri 2, Fani Aryana Setiawati sebagai pemateri 3, Maulana Maliki sebagai pemateri 4, dan Naili Murodah sebagai pemateri 5. Pengertian analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah media pengungkapan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan dipraktikkan, direproduksi atau dilawan oleh teks tertulis maupun perbincangan dalam konteks sosial dan politis. Analisis ini mengambil posisi melawan arus dominasi dalam kerangka besar untuk melawan ketidakadilan sosial. Analisis ini meyakini bahwa representasi dunia bersifat linguistis diskursif. Maknanya bersifat historis dan pengetahuan diciptakan melalui interaksi sosial. Karakteristik analisis wacana kritis yang pertama yaitu tindakan. Karakter penting pertama dalam analisis wacana kritis yaitu wacana dipahami sebagai tindakan. Dengan pemahaman ini, wacana disosialisasikan sebagai bentuk interaksi. Wacana tidak didudukan seperti dalam ruangan tertutup dan hanya berlaku secara internal semata. Ketika seseorang berbicara, maka dia menggunakan bahasa untuk tujuan berinteraksi dengan orang lain melalui komunikasi bahasa verbal. Dalam karakteristik tindakan, analisis wacana kritis memandang bahwa wacana memiliki beberapa konsekuensi. Konsekuensi yang pertama yaitu wacana dipandang sebagai sesuatu yang memiliki tujuan. Sedangkan konsekuensi yang kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar. Yang kedua yaitu konteks. Memahami analisis wacana tidak hanya memahami bahasa sebagai mekanisme internal dari linguistik semata, melainkan juga hendaknya melihat unsur di luar bahasa. Menurut Guy Cook, wacana meliputi teks dan konteks. Teks merupakan semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. Konteks merupakan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi di mana teks diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu historis. Analisis wacana kritis tidak hanya mencari tahu kapan tentang suatu hal terjadi, namun menggunakannya untuk mengetahui lebih lanjut tentang mengapa wacana tersebut dibangun. Menurut Erianto, aspek yang penting untuk bisa mengerti suatu teks ialah dengan menempatkan wacana tersebut dalam konteks historis tertentu. 4. Kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. Misalnya, kekuasaan laki-laki dalam wacana mengenai seksisme, kekuasaan kaum kulit putih atas kulit hitam, atau kekuasaan perusahaan yang berbentuk dominasi pengusaha kelas atas kepada bawahan, dan sebagainya. Dalam hal ini, pemakai bahasa bukan hanya pembicara, penulis, pendengar, atau pembaca saja, namun ia juga bagian dari anggota kategori sosial tertentu, bagian dari kelompok profesional, agama, komunitas, atau masyarakat tertentu. Dan yang terakhir, ideologi. Analisis wacana kritis menganalisis ideologi yang tersembunyi dalam penggunaan bahasa, dalam teks, lisan, dan tulisan. Ideologi merupakan kajian sentral dalam analisis wacana kritis. Hal ini menurut Erianto
karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktek ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Wacana dalam pendekatan ini dipandang sebagai medium oleh kelompok yang dominan untuk mempengaruhi dan mengomunikasikan kepada khalayak kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki, sehingga kekuasaan dan dominasi tersebut tampak sah dan benar. Pendekatan analisis wacana kritis yang pertama yaitu analisis wacana kritis Norman Fairclough atau Dialectical Rational Approach atau DRA. Pendekatan analisis wacana kritis yang dibuat oleh Norman Fairclough adalah bahwa kegiatan berwawancara sebagai praktik sosial. Hal ini menyebabkan adanya hubungan yang berkaitan antara praktik sosial dan proses pembentuk wacana. Untuk itu, harus dilakukan penelusuran atas konteks produksi teks, konsumsi teks, dan aspek sosial budaya yang mempengaruhi terbentuknya wacana. Fairclough 1989 menjelaskan ada hubungan dilakterial antara praktik sosial dan proses terbentuknya wacana, yaitu wacana mempengaruhi tatanan sosial dan tatanan sosial mempengaruhi wacana. Oleh karena itu, wacana dapat membentuk dan dibentuk oleh masyarakat. Selain itu, wacana juga dapat membentuk dan mengubah pengetahuan hubungan sosial dan identitas sosial. Selanjutnya, wacana dibentuk oleh kekuasaan yang berhubungan dengan ideologi. Dengan demikian, pendekatan analisis wacana kritis yang dibuat oleh Fairclough disebut dengan pendekatan relasional dilakterial, atau biasa juga disebut dengan pendekatan perubahan sosial. Dua, analisis wacana kritis Theo van Leeuwen atau Social Actor Approach atau SAA. Theo van Leeuwen memperkenalkan pendekatan analisis wacana kritis ini untuk menjelaskan bagaimana sebuah kelompok dimunculkan atau disembunyikan. Pendekatan analisis wacana kritis yang dibuat van Leeuwen menjelaskan bagaimana seorang tertentu dan aktor sosial dimunculkan dalam wacana, bagaimana suatu kelompok yang mendominasi lebih memegang kendali dan kelompok yang posisinya rendah digambarkan sebagai orang yang tidak baik. Misalnya, kelompok yang dimarginalkan seperti pengangguran, PSK, buruh, dan perempuan dianggap kelompok yang tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Mereka juga digambarkan sebagai orang yang tidak berpendidikan, penyakit masyarakat, pengacau, dan selalu berbuat jahat. Citra buruk yang tergambar dalam media kepada kelompok marginal ini dianggap sebagai kelompok yang tidak baik dan kelompok yang mendominasi menjadi pihak yang terlihat dirugikan. Berkaitan dengan hal di atas, Van Leeuwen yang dikutip Fauzan 2014 memfokus kepada dua hal, yaitu proses eksklusi dan proses inklusi. Proses inklusi adalah proses yang menjelaskan bahwa dalam wacana adakah kelompok atau aktor yang tidak ditampilkan dalam pemberitaan, yaitu dengan cara tidak ditampilkan atau menyamarkan dalam dalang utama sehingga pihak yang dirugikanlah yang menjadi pusat perhatian berita. Proses penghilangan dalang utama ini dapat mengubah pikiran masyarakat akan suatu kejadian dan melegalkan posisi pemahaman tertentu. Proses inklusi yaitu proses memasukkan seseorang kelompok tertentu ke dalam wacana. Kebalikan dari proses inklusi dan inklusi merupakan strategi wacana. Proses eksklusi dan inklusi adalah cara menampilkan aktor sosial di dalam wacana dengan memanfaatkan permainan kata atau diksi, kalimat, gaya bahasa, dan cara bercerita tertentu untuk menampilkan aktor sosial yang diinginkan ke dalam sebuah wacana. Analisis wacana kritis Theo van Dijk. Pendekatan analisis wacana kritis yang ditemukan oleh Van Dijk ini dikenal dengan sebutan pendekatan kognitif sosial. Pendekatan analisis wacana kritis ini bukan hanya didasarkan pada analisis teks, melainkan juga harus dilihat bagaimana teks tersebut dapat diproduksi, sehingga diperoleh suatu pengetahuan mengapa dapat diperoleh teks seperti itu. Wacana oleh Van Dijk dikutip Fauzan 2014 digambarkan mempunyai 3 dimensi, yaitu teks,
kognisi sosial, dan konteks sosial. Dan ketiga dimensi wacana tersebut digabungkan menjadi suatu kesatuan untuk analisis. Dalam dimensi teks, yang dianalisis adalah struktur teks dan strategi wacana digunakan untuk memperjelas tema yang dibuat. Dimensi kognisi sosial menganalisis proses memperoleh teks berita yang melibatkan kognisi individu dari orang lain. Dimensi konteks sosial menganalisis kerangka wacana yang berkembang di khalayak ramai atau suatu berita. Analisis wacana kritis Ruth Wodak. Pendekatan analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Wodak dikutip Fawzan 2014, yaitu untuk melakukan analisis pada sebuah wacana adalah dengan cara melihat faktor historis dalam suatu wacana. Pendekatan analisis wacana kritis yang dikembangkan itu disebut pendekatan historis wacana, karena dapat menganalisis wacana harus menyertakan konteks histori untuk menjelaskan suatu kelompok atau komunitas tertentu. Pendekatan analisis wacana kritis yang dikemukakan Wodak dapat dilakukan 3 cara. Yang pertama, menentukan topik utama dari sebuah wacana yang spesifik. Yang kedua, melakukan telaah strategi diskursif, termasuk strategi argumentasi. Dan yang ketiga, menganalisis makna-makna yang nyata dalam kebahasaan. Juga makna-makna kebahasaan dalam bentuk lain. Beberapa elemen dan strategi diskursif yang harus mendapatkan perhatian menurut Wodak dalam menganalisis wacana kritis adalah sebagai berikut. A. Bagaimana pembuatan nama orang dan mengacu kepada siapa. Kemudian ada bagaimana sifat, watak, kualitas, dan bentuk penggambaran kepada mereka. Kemudian ada argumentasi seperti apakah orang atau sekelompok orang yang akan digambarkan secara eksklusi dan inklusi. Keempat, dari pandangan manakah pelabelan atau penggambaran dan argumentasi disampaikan. Dan ada pengungkapkan apakah disampaikan dengan jelas, diintensifkan atau malah dikurangi. Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, Wodak memilih 5 tipe strategi diskursif yang kesemuanya menghadirkan citra diri sendiri yang positif dan untuk orang lain yang negatif. Analisis wacana kritis Sarah Mills. Pendekatan analisis wacana kritis Sarah Mills memfokuskan seperti apa perempuan dimunculkan dalam wacana. Selama ini perempuan selalu disingkirkan dan berada dalam keadaan yang tidak baik, dan para perempuan itu tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Pendekatan wacana kritis ini sering disebut sebagai pendekatan analisis wacana perspektif feminis atau feminis stylist. Menurut Sarah Mills yang dikutip Fawzan, pendekatan perspektif feminis ini memiliki tujuan untuk menjelaskan apa yang ada dalam statistika konvensional akan menjadi lebih jelas dalam menganalisis wacana. Hal ini akan memaksimalkan fungsi stilistika dalam analisis wacana, bahwa apakah bahasa itu hanya sekedar ada atau memang harus ada dan dimunculkan. Sarah Mills mengembangkan pendekatan ini untuk mengamati seperti apa tampilan pelaku dalam wacana. Maksudnya, seperti yang akan menjadi subjek penceritaan dan siapa yang akan menjadi objek penceritaan. Dengan demikian, akan didapat seperti apa bangunan wacana dan makna yang bagaimana yang ada dalam wacana secara detailnya. Sarah Mills juga mengamati seperti apa pembaca dan penulis diperlakukan dan bagaimana pembaca mengidentifikasi dan menempatkan dirinya dalam wacana. Hal ini akan menempatkan pembaca pada salah satu posisi dan mempengaruhi bagaimana wacana tersebut diwujudkan. Gaya penceritaan dan posisi-posisi yang ditempatkan dan ditampilkan dalam wacana ini membuat satu pihak dilegalkan dan pihak lain tidak dilegalkan. Selanjutnya, Sarah Mills membagi ke dalam 3 tingkatan untuk menganalisis wacana kritis. Ketiga tingkatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkatan kata yang meliput seksisme dalam bahasa dan seksisme maknanya. Kemudian, tingkatan frasa atau kalimat meliputi penamaan, pelecehan pada wanita, belas kasihan, perkedilan, dan penghalusan. Kemudian yang terakhir ada tingkatan wacana meliputi karakter peran, fragmentasi, vokalisasi, dan skemata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.